Pernahkah kamu berpikir, jangan-jangan malaikat pelindungmu salah belok dan tersesat saat mencari alamat GPS hidupmu? Mungkin mereka berputar-putar, menunggu doa yang tepat untuk membimbing mereka pulang kepadamu. Ide tentang malaikat pelindung mungkin terdengar seperti birokrasi surgawi. Tetapi banyak orang percaya bahwa pelindung tak terlihat ini selalu berada di sisi kita. Hanya saja terkadang, mereka butuh sedikit dorongan. Bayangkan ini setiap kali kamu nyaris celaka, salah langkah, atau lupa kunci, ada penjelasan supernatural. Malaikat pelindungmu yang dilengkapi dengan refleks ilahi datang tepat pada waktunya. Entah kamu memang ceroboh atau dilindungi secara supernatural, itu adalah masalah kepercayaan pribadi. Tetapi itu adalah pemikiran yang menghibur bahwa seseorang dari surga mengawasi kita. Dalam banyak budaya, doa dan kata tertentu diyakini dapat memperkuat koneksi surgawi ini. Dan salah satu doa yang ampuh adalah Nur 7 Kalimat Pusaka. Ini adalah doa yang dihormati, diyakini tidak hanya menyelaraskan koneksi dengan malaikat pelindungmu, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan spiritualmu sehari-hari. Mari kita bahas bagaimana doa ini konon melakukan keajaibannya. Nur 7 Kalimat Pusaka, seringkali dibisikkan dengan penuh hormat di koridor pertemuan spiritual, adalah doa yang terdiri dari 7 kalimat ampuh. Setiap kata memiliki getaran dan tujuan unik yang dirancang untuk menjembatani dunia antara duniawi dan ilahi. Berasal dari tradisi praktik spiritual yang kaya, doa ini adalah alat yang disayangi bagi mereka yang mencari perlindungan dan bimbingan spiritual. Setiap kalimat Nur 7 Kalimat Pusaka memiliki beresonansi dengan berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan spiritual. Dari perlindungan hingga bimbingan, kedamaian hingga keberanian, setiap baris adalah panggilan ke alam semesta, mencari berkah dari para malaikat pelindung. Ini seperti memiliki pisau Swiss Army spiritual. Setiap alat, atau dalam hal ini kalimat, memiliki peran khusus dalam membina hubungan dengan Tuhan. Keyakinan yang mendasari doa ini adalah bahwa kata-kata memiliki kekuatan. Kekuatan untuk mengubah energi, mengubah keadaan, dan terhubung dengan entitas spiritual. Bagi yang setia, membaca Nur 7 Kalimat Pusaka sama seperti mengirimkan SOS kosmik, berharap malaikat pelindung mereka menerima sinyal dan merespons dengan dukungan ilahi. Ini bukan hanya doa, ini adalah garis hidup spiritual. Kalimat pertama, Nur 7. Kalimat Pusaka adalah tentang perlindungan. Ini seperti mengaktifkan medan kekuatan spiritual yang tak terlihat di sekitarmu. Bayangkan berjalan di gang gelap, dan tiba-tiba, kamu ingat kalimat ini. Kamu menggumamkannya, dan meskipun tidak ada yang berubah secara kasat mata, kamu merasa terbungkus dalam pelukan yang hangat dan aman. Itulah kekuatan kalimat pertama. Kalimat ini sering diucapkan oleh individu ketika mereka merasa rentan atau dalam situasi di mana perlindungan nyata dibutuhkan. Ini seperti memanggil pengawal ilahi pribadimu. Banyak cerita tentang orang-orang yang merasakan rasa aman segera setelah mengucapkan frasa ini di saat-saat ketakutan atau bahaya. Seolah-olah malaikat pelindung mereka bergegas ke sisi mereka, siap untuk menangkis masalah apapun. Selain itu, kalimat ini bukan hanya tombol panik, ini adalah tindakan pencegahan. Pembacaan rutin diyakini dapat membangun ketahanan spiritual, penyangga yang mencegah kemalangan. Ini tentang menetapkan zona larangan terbang untuk energi negatif, memastikan bahwa kamu dan malaikat pelindungmu selaras, berjalan berdampingan melalui ketidakpastian hidup. Kalimat kedua Nur 7. Kalimat Pusaka bertindak sebagai kompas spiritual, membimbingmu melalui banyak persimpangan jalan kehidupan. Entah itu memutuskan langkah karier, memilih pasangan, atau membuat keputusan keuangan, frasa ini adalah tentang mencari navigasi ilahi. Ini seperti menyalakan GPS spiritualmu untuk memastikan kamu menuju ke arah yang benar. Saat dibacakan, kalimat ini diyakini dapat membersihkan awan mental dan memunculkan wawasan dari malaikat pelindung seseorang. Seolah-olah malaikatmu yang bertengger di bahumu, mencondongkan badan dan membisikkan jalan terbaik ke depan ke telingamu. Kejelasan yang datang mungkin bukan wahyu yang menghancurkan bumi, tetapi dorongan lembut menuju pilihan yang tepat. Anekdot dari individu yang mengandalkan kalimat ini seringkali menyertakan momen pencerahan tak terduga atau pertemuan yang tampaknya terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Kisah-kisah ini memperkuat keyakinan pada bimbingan yang dapat ditawarkan malaikat pelindung. Selalu halus namun sangat berdampak, mengarahkan kita dengan lembut tetapi pasti menuju diri kita yang terbaik. Bagian 5 kalimat ketiga, merangkul kedamaian. Kalimat ketiga adalah inti ketenangan Nur 7. Kalimat Pusaka berfokus pada kedamaian. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan kesemrawutan, kalimat ini seperti tombol jeda, menghadirkan momen-momen tenang dan damai.
Bayangkan duduk di kantor yang sibuk atau kafe yang bising, dan saat kamu membaca baris ini, dunia tidak menjadi lebih tenang, tetapi hatimu menjadi tenang. Kedamaian ini bukan hanya tentang membungkam kebisingan eksternal, ini tentang menumbuhkan tempat perlindungan batin. Seolah-olah dengan setiap pengulangan, kamu membangun inti yang lebih tangguh dan damai, yang tidak dapat diganggu-gugat oleh keadaan eksternal. Malaikat pelindungmu, dalam hal ini, bertindak tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pembawa kedamaian, melindungi kamu dari badai emosi kehidupan. Orang-orang yang mengintegrasikan kalimat ini ke dalam rutinitas harian mereka sering melaporkan kapasitas yang lebih besar untuk menangani stres dan kesulitan. Kedamaian yang dipanggil dikatakan beriak keluar, memengaruhi tidak hanya individu, tetapi juga interaksi mereka dengan orang lain, menyebarkan ketenangan dan pengertian dalam riak yang menyentuh kehidupan di sekitar mereka. Bagian 6 kalimat keempat, memanfaatkan keberanian. Kalimat keempat. Nur 7. Kalimat pusaka adalah panggilan untuk keberanian. Ini tentang memanggil keberanian untuk menghadapi tantangan secara langsung, baik itu ketakutan pribadi atau cobaan eksternal. Membaca kalimat ini seperti mengenakan baju besi spiritual, mempersiapkan kamu untuk melawan rasa keraguan dan kecemasan yang mungkin menghalangi jalanmu. Bagian doa ini memberdayakan individu dengan menghubungkan mereka dengan energi berani dari malaikat pelindung mereka. Seolah-olah penjaga surgawimu menanamkanmu dengan keberanian ilahi mereka berbisik, kamu bisa melakukan ini saat kamu menghadapi ketakutanmu. Keberanian yang dipanggil bukanlah kecerobohan, tetapi jenis yang membumi dan berkepala dingin, yang berdiri teguh dalam menghadapi kesulitan. Banyak cerita tentang orang-orang yang menemukan kekuatan untuk membuat keputusan sulit, menghadapi situasi yang menakutkan, atau bahkan membela diri dan orang lain dalam menghadapi ketidakadilan. Semua setelah terlibat dengan kalimat yang kuat ini. Ini tentang mengubah rasa takut menjadi tindakan, dan tidak bertindak menjadi maju. Semua di bawah bimbingan malaikat pelindung seseorang. Bagian 7 kalimat. Kelima, menemukan kejelasan. Kalimat kelima Nur 7. Kalimat pusaka berkisar pada kejelasan. Ini tentang melihat melalui kabut kebingungan dan keraguan, mencapai visi yang jelas tentang jalan dan tujuanmu. Baris ini adalah penghilang kekacauan mental, membantu memilah kekacauan pikiran sehari-hari, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Saat dibacakan, seolah-olah malaikat pelindungmu dengan lembut mengangkat tabir dari matamu, memungkinkan kamu untuk melihat situasi dan orang apa adanya. Kejelasan ini dapat bersifat transformatif, mengubah perspektif dan menerangi solusi yang sebelumnya tersembunyi untuk masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi. Ini bukan hanya tentang membuat keputusan yang lebih baik. Ini tentang memahami alasan di balik keputusan ini. Banyak yang menggunakan kalimat ini berbicara tentang saat-saat di mana semuanya klik, di mana pilihan yang tepat menjadi sangat jelas. Momen-momen ini sering digambarkan sebagai pencerahan mini, yang tidak hanya membawa solusi, tetapi juga rasa damai dan tekad yang mendalam. Kejelasan yang diperoleh bukan hanya untuk keputusan hidup yang besar, tetapi juga menyoroti pilihan kecil sehari-hari yang membentuk hidup kita. Bagian 8 kalimat ke-6 dan ke-7, mencapai harmoni dan koneksi. Dua kalimat terakhir Nur 7, kalimat pusaka adalah tentang mencapai harmoni dan memperdalam koneksi, baik secara spiritual maupun dalam hubungan interpersonal seseorang. Kalimat-kalimat ini berfungsi sebagai perekat spiritual, mengikat individu lebih erat dengan malaikat pelindung mereka dan dengan orang-orang di sekitar mereka. Ini tentang menemukan keseimbangan dalam kekacauan dan mendorong persatuan di mana ada perpecahan. Saat dibacakan bersama, kalimat ini bertindak sebagai duo yang kuat, meningkatkan kemampuan individu untuk berempati dan terhubung dengan orang lain. Kalimat tersebut memberikan rasa persatuan dan pengertian, penting untuk membangun hubungan dan komunitas yang kuat. Seolah-olah malaikat pelindungmu tidak hanya mengawasimu, tetapi juga membantu menjalin jaringan dukungan dengan orang-orang di sekitarmu. Kisah-kisah pribadi dari mereka yang secara teratur menggunakan kalimat ini seringkali menyoroti peningkatan hubungan dan rasa memiliki yang lebih besar dalam komunitas mereka. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kita bukanlah makhluk soliter, tetapi bagian dari permadani kehidupan yang lebih besar dan saling berhubungan dengan malaikat pelindung kita sebagai pelindung dan penghubung. Bagian 9. Kesimpulan, kekuatan keyakinan dan doa. Sebagai penutup, Nur 7 kalimat pusaka lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah perangkat spiritual untuk kehidupan. Setiap kalimat memiliki kekuatan untuk mengubah, membimbing, melindungi, dan menghubungkan kita.
Tidak hanya dengan malaikat pelindung kita, tetapi juga dengan esensi keberadaan kita. Keindahan doa ini terletak pada kesederhanaannya dan dampak yang mendalam yang dapat ditimbulkannya pada kehidupan orang percaya. Percaya pada malaikat pelindung dan kekuatan doa mungkin bukan untuk semua orang, tetapi bagi mereka yang melakukannya, Nur 7 Kalimat Pusaka menawarkan cara untuk meningkatkan koneksi itu dan mengalami kenyamanan, bimbingan, dan perlindungan yang dapat diberikan oleh makhluk surgawi ini. Entah kamu mencari perlindungan, bimbingan, kedamaian, keberanian, kejelasan, atau koneksi, kata-kata suci ini memberikan jalan menuju bantuan ilahi. Di dunia di mana yang nyata seringkali membayangi yang tidak berwujud, meluangkan waktu untuk terhubung dengan sisi spiritual seseorang melalui doa-doa semacam itu dapat menjadi landasan dan peningkatan. Ini berfungsi sebagai pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Malaikat pelindung kita selalu dekat dengan doa, siap untuk membimbing, melindungi, dan berjalan bersama kita melalui setiap langkah perjalanan hidup.